Halo, saya penasihat hukum Pak Zheng. Dia mengubah wasiatnya. Dia membeli properti di Beijing. Apa katamu? Pak Zheng meninggalkan rumah kecil itu untukku. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Di mana dia sekarang? 3 hari lagi, dia akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak. Angka kematiannya cukup tinggi, mencapai 75%. Dia tidak ingin aku memberitahumu ini. Tapi sebagai pengacaranya dan teman baik putrinya, aku punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahumu kebenaran ini. Anda tidak bercanda, kan? Anda adalah cucu kandungnya, putrinya yang sudah meninggal. Adalah ibu kandung Anda. Dia adalah kakek kandungku. Datang, datang. Anda adalah Tuan Zheng Zongtian? Halo, saya Li Sasa dari Biro Perjalanan Sasa. Saya akan menjadi pemandu Anda di Beijing kali ini. Nona Li Sasa. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Anda belum sarapan, ya? Mungkin masih jet lag? Lumayan. Anda juga belum sarapan? Mari makan bersama. Tidak usah, saya sudah makan. Lihat. Oh iya, keluarga Anda punya restoran, jadi sarapan mudah. Aduh, saya lupa. Bagaimana Anda tahu? Saya, kemarin supirnya yang bilang. Pak Dasiang, orangnya sangat baik. Mulai hari ini, dia akan menemani Anda bersama saya. Apa rencana Anda hari ini? Terserah Anda, saya ikut saja. Begini, saya sudah menyusun rencana tur Beijing. Anda orang Beijing. Jadi kita tidak akan mengikuti jalur turis biasa. Fokusnya adalah mengajak Anda melihat Beijing Tempo dulu, mengenang masa lalu. Baik, terserah Anda, saya ikut saja. Rambutku berantakan, ya? Kenapa Anda terus memandangiku? Tidak, Anda salah paham. Anda sangat mirip dengan seseorang, sangat mirip. Siapa? Putri saya. Ya. Saya punya fotonya. Silakan lihat. Lihat, mirip tidak? Ini sangat mirip. Bahkan lebih mirip daripada ibu saya. Ini putri Anda, dia di Amerika. Kami berdua lahir di Beijing. Dia baru pergi ke Amerika saat usia 20-an. Kenapa dia tidak pulang kali ini untuk menemani Anda? Dia ada urusan jadi tidak pulang. Dia minta saya untuk new kalinya melihat lihat keluarga di Beijing. Anda masih punya keluarga di Beijing? Di mana? Kapan mau bertemu? Tidak usah buru-buru. Mereka belum tahu saya pulang. Mari kita lihat Beijing lama dulu. Boleh, terserah Anda. Jadi tujuan pertama kita hari ini adalah Ke rumahmu. ke rumah saya. Bukan, maksudnya ke gang tempat rumahmu. Lihat, waktu itu saya dan pengacara Hua yang pulang. Bukankah kamu juga membawanya ke gang rumahmu? Jalan-jalan, katanya dia pernah makan di restoran keluarganya. Katanya suasana makan di sana sangat hangat. Saya orang Beijing asli, besar di gang-gang. Kalau begitu mari kita cari kenangan masa lalu di gang-gang Beijing lama. Kenangan itu. Boleh, tidak masalah. Kita bisa keliling Tianhai, Kouhai, dan Shichai. Kebetulan perusahaan kami ada program tur gang juga. Lalu kita makan di restoran saya akan minta suami saya. Masakan Anda makanan khas Beijing? Saya akan telepon dia sekarang. Halo, Gao Xing. Cepat pulang dan siap-siap, kita ada. Kamu dari Beijing yang akan makan di restoran kita hari ini. Kamu masak sendiri, buatkan dia makanan Beijing asli. Baik, jangan khawatir. Kamu di mana? Kenapa tidak menemani orang tuamu? Orang tua sedang menemani nenek ngobrol. Sebentar lagi saya pulang. Cepetan. Saya akan serahkan kamu ini ke kakak Dazuang lalu pulang untuk mengawasimu.
Ini tamu penting. Baik, jangan khawatir. Pak Zeng, silakan. Baik, Ini rumah kami. Nenek Sasa. Ada tamu. Nenek, saya perkenalkan. Ini adalah Tuan Zeng Zongtian. Ini nenek saya. Kami menyebut Anda pulang. Beijing menyebut Anda. Terima kasih. Terima kasih. Kakak tua, aku mengganggu istirahatmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku dengar dari Sasa. Kamu sudah lebih dari 40 tahun tidak kembali ke Beijing. Tidak mengenal Beijing lagi. Benar-benar tidak mengenal lagi. Perubahannya sangat besar. Tapi beberapa hutong masih aku ingat. Aku sangat familiar dengan daerah Houhai ini. Dulu kamu tinggal di sini? Tidak jauh dari sini. Baru saja kita lewat. Pantasan, ternyata ini daerahmu. Tempatnya sama, orangnya sudah berbeda. Masuklah. Masuklah. Baik. Pak Zeng, coba masakanku. Aku tidak pandai. Nenek mengajarkanku, tapi aku tidak bisa. Kalau ada yang kurang enak, beri saran, aku akan masak ulang. Tidak perlu, kelihatannya sudah enak. Kamu suami Sasa? Chang Gao Xing kan? Kamu tahu juga? Kamu sangat mengenal keluargaku. Ya, aku Chang Gao Xing. Temanku yang memberitahuku. Ayo, duduk dan makan bersama. Aku tidak makan, aku harus kembali ke restoran. Aku juga harus mengantar mie untuk orang tuaku. Kalian makan dulu, aku pergi dulu. Gao Xing, malam ini suruh orang tuamu pulang untuk makan. Gao Xing. Orang tuamu tidak akan pergi, kan? Tidak, mereka akan tinggal 10-15 hari. Kebetulan, Pak Zeng juga ingin ganti hotel. Aku sudah mengatur di Beiying Hui. Nanti kita bertemu. Bisa menemani orang tua ngobrol juga. Baik, kalian makan dulu, aku pergi dulu. Baik. Pak Zeng, ini masakan rumahan, silakan. Jangan begitu. Kakak tua, kamu yang harus mulai makan. Terlalu sopan, ayo makan bersama. Baik, ayo. Nenek. Beri sedikit sop. Baik, terima kasih. Baik. Pak Zeng, lihat lingkungan di dalam, bagaimana? Sesuai dengan permintaanmu? Bagus. Berapa hari kamu rencanakan tinggal? Tergantung situasi. Tuan Liu. Nona Sasa ini. Anda tidak perlu terlalu formal, panggil saja saya Sasa. Lebih ada saja. Iya. Pak Zeng, bagaimana kalau Anda istirahat dulu di dalam? Orang tua Gao Xing datang, temani mereka. Nanti saya akan datang minum-minum dengan Pak Zeng. Ngobrol lagi, terima kasih. Baiklah saya pergi dulu. Anak ini, lihatlah. Sore ini, saya ingin jalan-jalan sendiri di gang. Anda sibuk saja, saya dengan mertua Anda datang. Sebaiknya temani mereka dengan baik. Baik, saya akan temani Anda masuk untuk urusan administrasi. Baik. Silakan masuk, cukup bayar uang jaminan 5.000 saja. Bayar 20.000, saya mungkin tinggal lebih lama. Bayar sebanyak itu? Anda benar-benar tidak ingin pergi. Menurut saya, lebih baik Anda menetap di Beijing saja. Putri Anda di Amerika kan? Apakah ada cucu juga? Harus diurus ya. Saya punya cucu perempuan. Tapi dia sudah besar. Anak yang sangat baik, tidak perlu diurus orang lain. Baguslah, Anda urus administrasi dulu. Saya tunggu di sini. Baik. $50 juta, Tuan Zhu, Anda untung besar. Setelah dikurangi komisi lelang dan biaya Anda untung setidaknya, sudahlah, uang segitu sampai segitunya. Nanti kita akan diakuisisi perusahaan publik. Bisnisnya bernilai ratusan juta, nanti. Anda bisa kena serangan jantung. Iya, harus tenang, jam berapa sekarang? Kok pembelinya belum datang juga? Sasa? Anda kesini ngapain? Xiao Sui lihat aset tetap Anda. Bagaimana lelangnya? Saya beri tahu Anda. 50 juta, Anda kaya mendadak dalam semalam. Siapa yang begitu bodoh sampai mengabulkan Anda? Orang bodoh itu adalah saya. Anda adalah Nona Ju Xiao Sui, benar. Saya adalah wakil kalian untuk membeli gedung kecil ini.
Nama saya Zheng Zhongtian. Ini surat kuasa saya, silakan verifikasi. Anda adalah Tuan Zheng? Hello. Jadi semua kaget ya? Kok orang tua kecil ini punya uang sebanyak itu? Jujur saja, ini rumahku. Ini rumah Anda? Betul. Ini warisan dari ayahku. Nona Ju, bolehkah aku masuk melihat? Tentu saja, aku akan menemani Anda masuk. Kebetulan aku bisa memperkenalkannya pada Anda. Terima kasih, tidak perlu. Rumahku sendiri, aku sudah hafal. Anda pelan-pelan saja. Baik. Berapa? Semuanya sudah berubah. Berubah sampai aku tidak mengenalinya lagi. Siapa orang ini? Kok kayaknya akrab banget sama Sasa? Aku juga heran. Siapa sih sebenarnya? Pak Zheng, dulu Anda tinggal di sini? Ya. Aku lahir di sini, putriku lahir di lantai atas. Safeng, ayo kita masuk lihat. Aku rasa, jangan-jangan dia suka sama Sasa. Pasti suka. Umurnya berapa? Sudah bisa jadi kakeknya Sasa. Suka yang aku maksud bukan yang kamu maksud. Tapi siapa sih orang ini? Aku bingung juga. Dulu sering lewat sini, tapi belum pernah masuk. Cantik sekali. Pak Zheng, Anda kembali karena rumah ini? Ya kan? Rumah ini juga. Ini rumahku. Rumah yang selalu kuingat selama puluhan tahun. Suka? Anda berencana tinggal lama di sini? Belum kepikiran. Aku harus mengembalikannya seperti dulu-dulu. Kalau Pak Zheng tidak ada urusan, aku tidak akan mengganggu Anda. Ada urusan mendesak? Tidak juga, takut mengganggu Anda mengingat-ingat. Tidak. Lihat, dari sini melihat matahari terbenam, indah sekali. Dulu aku sering menggendong putriku. Selalu berdiri di sini melihat matahari terbenam. Sekarang dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak di sampingku lagi. Bisa temani aku? Tentu, aku akan menemani Anda. Baik. Gao Xing, ada sesuatu. Rumah lama Pak Zheng ada di tepi Houhai. Dia sudah membelinya kembali. Benar nggak sih? Kaya banget ya. Rumahnya pasti harganya puluhan juta. Nggak bakal turun. Dia kerja apa? Dia arsitek terkenal. Dulu dia punya anak perempuan, dia selalu bawa anaknya. Hampir keliling semua tempat terkenal di dunia. Dia ingin anaknya belajar dari alam. Dan dari tempat-tempat terkenal itu, dia ingin anaknya jadi arsitek juga. Dia bisa 4 bahasa loh. Inggris, Prancis, Italia, sama Jepang. Keren banget. Iri banget. Kalau aku punya anak kayak dia. Beruntung banget ya. Kalau bisa keliling tempat terkenal di dunia. Banyak pengalaman. Hidupku udah nggak sia-sia.
Pak Zeng. Saya bawa buah-buahan untuk Bapak. Lihat. Pak Chang baik banget ya. Ayo duduk, duduk. Mau teh atau kopi? Kopi aja. Kopi satu, makasih. Ada perlu ya? Enggak. Kan kamu tamu Sasa. Saya harusnya datang jenguk Bapak. Makasih ya. Minum dulu. Kalau ada perlu bilang aja. Apa saya merepotkan Sasa? Nggak mungkin, Pak Zeng. Bapak baik banget ke Sasa. Saya malah berterima kasih. Sebenarnya, saya memang ada perlu minta tolong. Bilang aja, kalau bisa pasti saya bantu. Sasa kemarin bilang, Bapak dulu keliling dunia sama anak Bapak. Itu masa-masa paling indah. Tempat-tempat itu juga tempat yang Sasa pengen datengin. Oh ya Pak Zeng. Akhir-akhir ini Sasa sering liatin ini. Sasa bilang, ini tempat yang dia pengen datengin. Ini impiannya. Jadi saya mau minta. Bisa nggak Bapak ajak Sasa keliling lagi tempat-tempat itu? Kayak dulu aja anak Bapak. Aku tahu, permintaanku ini agak berlebihan. Bapak sudah sepuh begini. Sangat tidak pantas. Anggap saja aku tidak pernah bilang, Pak Zeng. Aku pergi dulu. Tidak. Aku setuju. Tapi apakah kondisi Bapak masih memungkinkan? Tidak masalah. Kondisiku masih cukup baik. Dulu aku pernah merencanakan perjalanan dengan putriku. Rencananya masih tersimpan sampai sekarang. Aku sangat bersedia untuk menelusuri kembali perjalanan itu bersama Safeng. Terima kasih, Pak Zeng. Ada satu hal lagi. Bapak tahu, Safeng itu orang yang sangat mandiri. Kalau dia tahu, ini atas permintaanku, pasti dia tidak akan setuju. Jadi aku berpikir. Tenang saja. Aku tidak akan bilang ini ide kamu. Aku harus memikirkan ini dengan matang. Pak Zeng, aku sudah memikirkannya untuk Bapak. Aku sudah memutuskan, Bapak bisa bilang ingin jalan-jalan. Bapak kan bisa banyak bahasa, jadi penerjemahnya saja. Dia pasti setuju. Tuan Chang O. Kamu sudah memikirkan semuanya sebelum datang ke sini, ya? Pikiranmu sangat cermat. Tidak heran Sasa bilang kamu terlihat jujur. Tapi dalam bisnis, kamu sangat tangguh. Pak Zeng, ada satu hal lagi, biaya perjalanan ini. Aku yang menanggung. Aku tidak tahu apakah uang di kartu ini cukup. Kalau kurang, beritahu aku akan transfer lagi. Kamu ini berkompromi denganku. Tidak, bukan itu maksudku. Bapak sudah membantuku. Sangat besar, mana mungkin biayanya Bapak yang tanggung. Kalau Bapak tidak setuju, anggap saja aku tidak pernah bilang. Baiklah, begini saja. Aku yang bayar dulu. Aku jamin akan melaporkan pengeluaran sebenarnya. Tidak akan ingkar janji, setuju? Bapak janji? Aku janji. Kalau begitu aku ambil dulu. Aku masih ingin tanya, bukankah ini merusak? Rencana kalian? Pak Zeng,
Jujur saja, akhir-akhir ini aku terus membaca buku tentang ini. Katanya, kedua orang ini harus dalam keadaan bahagia dan gembira. Baru bisa melahirkan bayi yang sehat. Lihatlah Sasa. Setelah pergi jalan-jalan denganmu, pasti hatinya sangat senang. Pasti sangat gembira. Bayi yang kita lahirkan juga akan sehat. Karena itu, aku berani memohon padamu. Safeng benar-benar beruntung menikahimu. Kamu bukan hanya suami yang baik, tapi juga pria yang baik. Orang baik pasti dapat balasan yang baik. Terima kasih, Zheng Lao. Aku tidak salah dengar, kan? Kau mau pergi traveling bersama aku? Tepatnya, aku dan kamu bersama. Lihat. Aku bisa jadi penerjemahmu, juga bisa memperkenalkan tempat wisata, geografi dan budaya. Aku akan jadi asistenmu. Tunggu dulu, aku agak pusing. Aku kemarin malam masih berandai-andai. Andai bisa seperti putrimu, keliling dunia, alangkah indahnya. Hari ini kau... Ini namanya pahlawan berpikiran sama. Ayo, lihat. Ini rencana perjalanan yang kubuat bersama putriku dulu, lebih dari 20 tahun yang lalu. Lihat, apakah ada referensinya? Zheng Lao, kau baik sekali. Kok bisa sebaik ini? Aku sampai tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, pergi ke begitu banyak tempat. Apakah tubuhmu kuat? Aku hanya berpikir, sekarang aku masih punya tenaga. Tempat-tempat yang dulu kukunjungi, kebetulan kamu juga ingin jalan-jalan. Sekali menunggu dayung, buat tidak pulau terlampaui. Nanti aku lihat rencana perjalananmu ini. Aku akan segera buat itinerary. Biaya perjalanan kali ini, aku bebaskan untukmu. Sebenarnya, agen kami punya kebijakan. Gratis untuk 1 orang dari 10 orang. Jadi, kali ini, kau tidak boleh sebut. Tidak bisa. Kau. Kau kan bisnis, tidak boleh rugi. Aku harus bayar. Tidak bisa. Kau melakukan ini untukku? Harus berhadiah. Kau salah. Aku, apa maksudmu? Bagaimana saat melakukan untukmu? Aku ingin mengulang kenangan indah masa laluku. Dengar baik-baik, kau yang menemaniku. Dulu putriku yang menemaniku. Sekarang kau yang menemaniku. Bagaimana bisa aku yang menemanimu? Pokoknya, siapa yang meneman siapa, harus kubebaskan biayanya. Kalau kau tidak setuju, aku tidak akan pergi. Baik, aku ikut kata-katamu. Kakak, ini rumahmu. Pintunya harus kau yang buka. Terima kasih. Lebih baik kau yang buka pintunya. Aku ingin menyimpan kejutan untuk diriku sendiri. Baiklah. Ayo. Ini terlalu cantik. Ini persis seperti di gambar Anda. Rumahnya persis sama. Orangnya sudah berbeda, segalanya berubah. Bahkan aku sudah tua. Anda tidak tua, kali ini bersama kami di luar negeri, semangat Anda. Lebih kuat dari anak muda. Dasyang terima kasih ya. Adik terima kasih, kakak kamu terlalu formal. Ini seharusnya aku lakukan, kalau ada yang tidak sesuai. Aku akan suruh tim konstruksi memperbaikinya. Tidak perlu, ini sudah bagus. Apa yang harus diperbaiki? Aku juga tidak punya waktu. Sangge. Tidak ada waktu lagi. Ayo masuk ke dalam lihat. Baiklah. Halo, bagaimana? Ayah, hal yang kamu suruh aku cari sudah jelas. Lagi senja nih. Ya, aku benar-benar rindu rumah, sudah ke banyak tempat. Hanya kembali ke sini. Orang. Selalu kalau lama di rumah,
ingin keluar. Kalau lama di luar, ingin pulang lagi. Dulu aku menggendong putriku. Berdiri di sini. Putri Anda seharusnya datang menjenguk Anda. Kalau begitu, perhentian berikutnya kita atur ke Amerika. Sekalian menjemputnya pulang. Dia pasti akan pulang. Akan pulang. Menurutku kita tetap ikuti rencana awal. Maaf, lihat jam berapa sekarang, cepat pulang. Gaosing pasti sudah menunggu dengan cemas. Kalau begitu makan Anda bagaimana? Ini tidak usah kamu urus, aku makan di penginapan, cepat pergi. Baiklah. Jangan lupa, bagi-bagikan hadiahku. Pak Zheng hari ini ada acara apa? Dia hari ini mau istirahat, lalu katanya perhentian berikutnya. Dia rencananya ke Spanyol, rutenya sudah disusun. Sudah aku serahkan ke resepsionis. Kamu kemarin malam tidak pulang ya? Anda dapat info cepat ya. Apa Chang Gaosing menelepon Anda? Iya, dia mau minum denganku tapi aku tidak setuju. Jangan hiraukan dia, cari masalah saja. Kamu tahu kenapa? Aku nggak mau minum sama dia, nggak mau ngobrol aja. Salah. Menurutku yang harus nemenin dia minum itu kamu. Yang dengerin curhatnya juga harusnya kamu. Tapi aku nggak tahu harus ngomong apa. Ya udah, kamu dengerin aja dia, Sasa. Kamu bilang kita udah kenal bertahun-tahun kan? Kamu sama Chang Gaosing bisa jadi satu. Aku ini saksi pernikahan kalian. Aku paham kamu, juga paham dia. Jadi menurutku hubungan kalian berdua nggak bisa terus-terusan begini aja. Harus saling jujur isi hati. Kalau nggak, bisa-bisa terjadi masalah besar. Yu Xiao Sui juga bilang gitu. Lihat, Tapi gimana caranya aku ngobrol sama dia? Soalnya kita berdua nggak salah. Cuma nggak salah. belum tentu bisa bikin hidup jadi lebih baik. Menurutku, harus ngobrol baik-baik sama Gaosing. Pulang. Xiao Sui sedih banget beberapa hari ini. Aku mau nemenin dia. Pulang ambil baju. Aku nggak izinin kamu pergi. Orang kayak gitu ngapain kamu nemenin? Jangan dekat-dekat. Kamu gila ya? Gimana aku gila? Suaminya mati, anaknya dibuang, dia pulang sendiri. Orang kayak gitu masih manusia? Kamu tahu apa sih? Xiao Sui bukan nggak mau anaknya. Dia nggak bisa. Kamu nggak tahu, jangan asal ngomong. Minggir, aku nggak izinin kamu pergi. Jujur aja, apa karena udah waktunya? Gak mau punya anak sama aku? Kalau nggak mau, bilang aja langsung. Oke. Aku sekarang emang nggak mau punya anak. Puas? Kita berdua mending pisah dulu, mikir baik-baik. Kamu mau pisah sama aku? Pisah rumah, tinggal terpisah dulu, biar sama-sama tenang. Apa aku juga nggak kamu mau? Kamu ngapain ribut sih? Apa kamu mabuk? Aku malas ngomong sama kamu. Ini semua ide si kakak. Suruh Pong foto-foto dan gambar-gambar, ini semua di sini. Katanya mau bikin lantai ini jadi galeri besar. Gratis buat dikunjungi orang.
Ini kan udah lama jadi keinginan kamu. Ya kok, Cheng Lao benar-benar baik, tapi begini. Terlalu tidak nyaman. Siapa bilang tidak nyaman? Aku tinggal sendirian di sini. Dan tinggal di ruang dalam lobi ini. Lagi pula, aku jarang di sini, tempat ini. Kalau tidak dipakai sayang. Cheng Lao, terima kasih banyak. Asal kamu senang. Siang Adik. Lihat, aku sudah siap, ayo berangkat, oke. Mau pergi kemana? Aku pulang ke Amerika sebentar, cepat kembali. Apakah mau menjemput putri Anda? Ya, menjemput putri. Aku antar Anda. Baik. Cheng Lao kenapa tiba-tiba memutuskan pergi? Tidak bilang padaku. Aku juga baru dapat telepon darinya. Tapi untungnya, bisa bertemu putrinya. Aku penasaran, seberapa mirip wajah asli putrinya. Dengan aku. Putrinya. Sudah tiada. Aku menyuruh anakku menyelidiki di Amerika. Putrinya mengalami kecelakaan setahun lalu di rumah sakit. Bertahan lebih dari 2 bulan. Akhirnya, meninggal. Kenapa Cheng Lao tidak memberitahu kami? Masih bilang mau menjemput putrinya. Zheng Lao membeli makam di Chongping. Mungkin dia ingin memakamkan putrinya di sana. Kenapa aku tidak tahu ini? Aku yang mengantarnya, dia bilang itu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya dia membeli makam ganda. Kamu sibuk akhir-akhir ini kan? Sibuk merawat Xiao Sui, jadi aku tidak bilang. Lalu kenapa kamu menyelidiki Cheng Lao? Aku merasa dia terlalu baik padamu, sampai agak aneh. Sekarang baru tahu karena kamu mirip sekali dengan putrinya. Mungkin dia menganggapmu sebagai putrinya. Pantas saja, beberapa kali di luar negeri dia sering bilang padaku. Dulu sering mengajak putrinya ke tempat-tempat wisata terkenal. Ternyata sedang mengenang putrinya. Ya, semuanya jadi jelas sekarang. Jujur saja, awalnya aku memang agak khawatir. Zheng Lao ini punya niat lain, makanya dia diselidiki. Sekarang baru terlihat. Zheng Lao ini ternyata tidak bersalah. Dasiang, kamu ini benar-benar teliti ya. Ayo, aku traktir makan. Boleh juga. Kebetulan aku juga ada sesuatu yang mau kubicarakan. Balik lagi, Lao Ji. Hari-hari ini kamu tidak ada. Bikin aku kangen banget. Siang Xiaode. Pameran ini banyak pengunjungnya? Banyak banget. Aku kasih tahu, hari-hari ini. Aku di sini terus, setiap hari jelasin ke mereka. Cerita tentang Beijing jadul kita. Wah, pasti bisnismu terganggu dong. Ah, masak sih. Aku senang kok. Kamu istirahat dulu di dalam, nanti aku. Telepon Sasa. Xiaode. Kamu menyelidikiku ya? Waktu aku balik ke Amerika, orang di kantorku bilang, ada seorang tuan siang yang datang konsultasi bisnis. Tapi malah berbelit-belit menanyakan urusan pribadi keluargaku. Dia juga tinggalkan kartu nama. Aku lihat, namanya Siang Shaoyang. Kamu pernah bilang, anakmu namanya Siang Shaoyang kan? Lao Ji, aku benar-benar minta maaf soal ini. Kamu hanya curiga padaku. Kalau aku punya niat lain pada Sasa. Lao Ji, sebenarnya kamu tidak seharusnya menyembunyikan hal itu dari kami. Kalau saja kamu memberitahu kami, kami mungkin bisa sedikit meringankan bebanmu. Xiaode, kesedihan seperti ini tidak bisa dibagi dengan orang lain. Kehilangan anak di usia tua, aku mengerti. Kamu tidak akan mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti. Sudahlah. Aku mau istirahat sebentar di atas. Oh ya.
Nanti sore, minta Sasa temani aku ke pemakaman, boleh? Oke, nanti sore aku jemput kalian. Maksudku, minta Sasa temani aku sendiri. Sasa, kamu sudah pulang. Aku baru masak sup ayam buatmu. Mau kuantar? Tidak usah, aku tidak apa. Zheng Lao sudah pulang. Aku meninggalkan proposal di rumah, pulang untuk mengambilnya. Aku pergi dulu ya. Kamu baik-baik saja belakangan ini? Baik-baik saja, makan enak tidur nyenyak. Aku salah. Pulanglah tinggal di sini. Maafkan aku, bagaimana? Ada beberapa hal yang belum kupahami, aku harus pergi ke Eropa Utara sebentar. Setelah aku kembali, kita bicara baik-baik. Bicara dengan tenang, ya? Masih harus pergi? Ini sudah direncanakan. Halo. Aku tahu, aku segera keluar. Aku pergi dulu ya. Aku sudah keluar. Zheng Lao sungguh sangat disayangkan. Dia pergi di usia muda, Anda harus tabah. Aku sangat merindukan hari-hari bersama putriku. Aku sangat-sangat merindukannya sekarang. Zheng Lao, apakah Anda merasa aku sangat mirip dengan putri Anda? Jadi Anda mencariku untuk menemanimu? Kalian tidak hanya mirip. Sifatnya juga mirip, bagaimanapun melihatmu. Sangat-sangat mirip dengan putriku. Aku punya permintaan yang agak lancang, tidak tahu apakah kamu mau menerimanya. Silakan. Aku tidak punya keluarga selain putriku. Sekarang dia sudah tiada. Aku ingin mengangkatmu sebagai cucuku, tidak tahu apakah kamu mau. Mau? Tentu saja mau, kakek. Terima kasih. Aku punya cucu lagi. Terima kasih. Kakak tua, Xayan Xiao Huilon. Dan Gao Xing, aku harus berterima kasih padamu. Bersedia menerimaku. Membiarkan Sasa menjadi cucu angkatku. Terima kasih, Zheng Lao. Anda terlalu sopan. Anda adalah arsitek besar terkenal di dunia. Ini juga membawa Feng Sa berkeliling dunia. Dan mengangkat Sasa sebagai cucu angkatmu. Kami yang harus berterima kasih padamu. Zheng Lao, ini keberuntungan Sasa. Anda memilihnya sebagai cucu angkatmu, sungguh luar biasa. Sekarang keluarga kami punya kerabat di luar negeri. Zheng Lao, menurutku, mengangkat cucu angkat tidak baik. Kenapa tidak baik? Anda punya seorang putri. Ya. Jadi saya pikir, lebih baik mengakui cucu perempuan. Bagaimana menurut Anda? Cucu perempuan? Ini, cucu perempuan dan cucu angkat. Apa bedanya? Zheng suka dengan Sasa kita. Ini seperti pepatah, saling memandang tanpa bosan, hanya ada Gunung Jingting. Benar kan? Sama saja, tidak ada bedanya. Safang mirip dengan putri Lao Zheng. ITU Tactor. Putri Zheng? Belum menikah dan tidak punya anak. Mengakui Sasa sebagai cucu perempuan, begitu. Memberikan keturunan untuk anak yang malang itu. Bagaimana menurut Anda? Kakak tua. Terima kasih sudah memikirkan ini dengan matang. Safang ke depannya akan menjadi cucu perempuan saya. Cucu perempuan. Putri saya di surga akan tenang.
Kakak tua. Saya berterima kasih. Zhenglao. Silakan duduk, jangan sungkan. Kalau begitu, ini sudah diputuskan. Gao Xing, kamu siapkan panci. Safang beli daging kambing. Siapkan panci, makan daging kambing rebus. Jangan lupa beli minuman. Zheng Lao, pelan-pelan. Baik-baik. Hari ini saya minum cukup banyak. Sudah bertahun-tahun tidak minum. Pelan-pelan. Sudah, Gao Xing tidak apa-apa, kamu pulang saja. Zheng Lao. Saya ingin minta bantuan Anda. Katakan saja, apa masalahnya? Kita keluarga. Sasa hamil. Benarkah? Tapi dia tidak memberitahu siapapun, saya dengar diam-diam. Ini bantuan yang saya minta. Yaitu, mungkin Anda jangan membawanya keluar, takutnya di jalan. Ada sesuatu yang tidak diinginkan. Anda lihat. Saya mengerti. Zheng Lao, ada satu hal lagi. Ini tentang kehamilannya, jangan beritahu siapapun. Katakan saja kamu tidak enak badan. Kenapa? Bukannya ini hal yang baik? Jangan tanya kenapa, tolong. Anggap saja bantu aku merahasiakan ini, tolong ya. Baiklah, aku akan merahasiakan ini untukmu. Terima kasih, Pak Zheng. Apa kamu ada masalah dengan Sasa? Tidak ada masalah besar. Kalau sudah punya anak, semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Baik. Istirahat yang cukup. Terima kasih sudah mengantarku. Aku pergi dulu. Baiklah. Ibu hari ini kenapa sih? Memaksa Pak Zheng mengakui Sasa sebagai cucu perempuan. Cucu perempuan kan bagus, katanya untuk meneruskan garis keturunan anak perempuannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tujuan ibu sebenarnya adalah membuat Pak Zheng merasa meskipun anak perempuannya sudah meninggal, tapi ada Sasa, Sasa juga bisa dianggap sebagai keturunan, kan? Kamu masih belum mengerti? Kalau penjelasannya begitu, ya boleh juga. Untungnya anak perempuannya belum menikah dan sudah tiada. Kalau tidak, aku bisa ketakutan mendengarnya. Sasa, ITU adalah anak perempuan kita. Lalu apa lagi yang kamu ragukan? Iya, dia anak perempuan kita. Sasa mirip denganku. Tidur. Pak Zheng. Kamu kenapa? Cepat bangun. Kamu tidak apa-apa? Pelan-pelan. Kamu kenapa? Kamu siapa? Aku Chang Gao Xing. Chang Gao Xing ya? Silakan duduk. Pelan-pelan. Tolong ambilkan obatku. Tadi kamu tidak bisa melihat? Mata sudah rabun,
tidak sengaja terjatuh. Tidak apa-apa. Anda sakit? Penyakit lama. Darah tinggi. Oh ya. Aku sudah menelepon Sasa. Aku bilang padanya aku tidak enak badan. Jadi perjalanan ini dibatalkan. Iya, Pak. Terima kasih. Pak Zeng. Bapak sebaiknya bawa Sasa bepergian ke luar negeri. Biar dia lihat dunia luar. Ada apa lagi ini? Lihat Bapak. Sasa tidak hamil. Saya yang salah paham. Bapak tetap ikuti rencana semula, bawa dia ke luar negeri. Mimpi Sasa tidak boleh saya halangi. Dan juga kejadian kemarin. Anggap saja tidak pernah terjadi. Jangan bilang ke Sasa. Baik. Tenang saja. Saya tidak akan ceritakan. Kemarin saya semangat semalaman. Karena Sasa hamil, mau jadi ibu, ini saya. Ternyata senang-senang doang. Gao Xing, kamu juga sangat kecewa ya? Tidak apa-apa, kamu masih muda, masih banyak waktu. Gao Xing, saya ingin istirahat sebentar. Kalau begitu, saya tidak ganggu Bapak istirahat dulu. Baik, saya pergi dulu. Baik, Bapak duduk saja. terima kasih. Kau. Saya buang obat ini ya, Baik, boleh. untuk ibunya. Baik. Saya Zheng Zhongtian. Dokter Sao, saya ingin memberitahu. Saya mengalami kebutaan sementara lagi. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Kondisi Bapak seperti ini, artinya tumor otak sudah menekan saraf. Kebutaan seperti ini akan semakin sering terjadi. Saya sarankan Bapak segera kembali ke Amerika untuk operasi. Saya juga berpikir begitu. Kalau begitu tolong beritahu Dr. Yuhan. Minta dia siapkan operasi. Pelan-pelan, Nenek. Nah, Nenek. Nenek cari Pak Zeng ada apa? sebentar lagi kamu tahu. Pak Zeng di mana? Bawa aku cari dia. Hati-hati. Kakak tua, seharusnya aku yang mengunjungimu. Kenapa malah kakak yang datang duluan? Ayo masuk dan duduk di dalam. Cepat duduk, cepat duduk. Gao Sheng, kau juga duduk. Ayo cepat duduk, cepat duduk. Silai can duduk. Sudah waktunya untuk mengunjungi. Mengunjungi rumah cucuku. Nenek. Rumah siapa? Apa yang kau katakan? Lao Zheng tahu. Benar kan? Tahu apa sih? Kakak tua. Kau sudah tahu semuanya. Tahu. Sejak Sasa menunjukkan foto putrimu padaku. Dan kau baju tebak pada sofong. Aku sudah menebak hampir pasti. Kau adalah kakek kandung Safeng. Pak Zeng. Apa yang nenek katakan benar? Kau adalah kakek kandung Sasa? Ya. Aku adalah kakek Safeng.
Kakek kandung. Gao Xing, kau juga harus tahu hal ini. Sasa adalah anak angkat kami. Jadi kau datang kali ini adalah untuk mencari Sasa? Pak Zheng ingin Sasa menerimanya dulu. Baru kemudian memberi Sasa. Benar kan, Lao Zhen? Tidak. Aku tidak akan pernah memberi Sasa. Kami yang bersalah padanya. Sekarang, aku tidak bisa mengacaukan hidupnya lagi. Dia sangat bahagia sekarang, lihat. Dia punya keluarga besar seperti kalian, aku. Gao Xing. Terima kasih. Sudah merawatnya selama ini. Kau suami yang baik. Sial sekali. Awalnya menemukan putri, tapi ternyata putrimu mengalami kecelakaan. Awalnya sudah memutuskan untuk kembali. Tiket pesawat sudah dipesan. Dia naked beli hadiah untuk Sasa. Tapi di jalan, ditabrak truk besar. Ini takdir. Putri Anda, kenapa lahirkan anak tapi tidak mau tanggung jawab? Putriku. Salah pilih orang, dia dibohongi pacarnya yang bilang akan menikahinya setelah cerai, tapi malah bawa istri dan anak. Kabur ke luar negeri tanpa kabar. Dia melahirkan lalu kabur. Saat menyesal dan kembali mencari. Semua orang di rumah sakit tidak tahu siapa yang bawa bayi itu. Pak Zheng, bagaimana Anda yakin Sasa ini pasti cucu perempuan Anda? Pengacara Huayang ini diam-diam bawa rambut Sasa ke Amerika. Lakukan tes DNA dengan putri saya. Saya tunjukkan laporan tesnya. Tidak perlu, saya percaya. Ini, Anda mau pergi ya? Saya harus pergi. Tumor otak saya ini sudah mulai menekan saraf penglihatan, kadang buta sesaat. Lalu akan semakin sering sampai akhirnya buta total. Terakhir, Tidak bisa disembuhkan? operasi sangat berisiko. Mungkin tidak akan bangun dari meja operasi. Maaf saya mau angkat telepon dulu. Ya saya. Kalian sudah sampai? Baiklah. Terima kasih. Tidak apa-apa. Kakak, saya harus pergi. Anda benar-benar tidak mau pamit ke Sasa? Saya cekat. Tak bisa mengendalikan diri. Lebih baik pergi sekarang. Kakak. Kakak, jaga diri baik-baik. Anda benar-benar pergi begitu saja? Pergi. Lalu apa yang harus saya katakan ke Sasa? Jangan bilang apa-apa. Jika saya bisa hidup lebih lama. Surah Gao Xing. Kirimkan lebih banyak foto Sasa untuk saya. Saya bisa lihat dia baik-baik saja. Itu sudah cukup. Pasti, Kak. Pasti. Tolong berikan kunci ini kepada Sasa. Anda jaga diri. Kamu juga jaga diri. Gao Xing. Bisakah kamu membuat Sasa bahagia seumur hidupnya? Aku dan ibunya akan sangat berterima kasih padamu. Ingat, aku menyimpan rahasiamu. Kamu harus menepati janjimu.
Kakek. Baik. Galsing. Kakak tua, aku melanggar keinginan putriku. Tidak memberitahu kebenaran tentang Feng Sa. Tapi aku merasa aku melakukan hal yang benar. Aku mohon, kalian bisa menyimpan rahasia ini. Galsing. Dah siang. Kok cuma kamu sendiri? Hari ini nggak buka? Kasih cuti ke karyawan itu. Hari ini agak aneh. Apa Sasa memberitahumu? Aku akan pergi. Kamu mau pergi? Iya, ke Amerika untuk merawat cucuku. Alias jadi budak buat cucuku. Aku ini, hidup santai seumur hidup, ujung-ujungnya. Nggak bisa hindari nasib ini. Tapi balik lagi, piut kuku sendiri. Kerja keras, ya emang harus kan? Siapa suruh dia panggil aku kakek, ya kan? Bagus sekali. Selamat ya. Galsing. Ibumu sakit parah? Dia. Gaosing, sebenarnya, hubungan kita juga cukup dalam. Ini kan jelas, kamu menyalahkan Feng saya. Gak salahin Sasa, juga gak salahin siapa-siapa. Salahin diriku sendiri. Aku pikir aku pulang dulu. Dah siang kamu belum pergi? Belum, sebelum aku pergi. Aku harus pamitan sama Gaosing. Come on. Dia mau pulang kampung. Ibunya sakit. Parah nggak? Aku ikut pulang sama kamu. Tidak usah. Kalau pulang aku tidak akan kembali lagi. Kita cerai saja. Apa yang kamu bicarakan, Gaosing? Cerai apa lagi? Kamu menggugurkan anakku. Anak laki-lakiku hilang. Kamu pembunuh, kamu tahu tidak? Sasa, kamu hamil? Aku tidak. Kau masih bilang tidak? Kamu tidak mau punya anak denganku. Bilang langsung saja, malah menipuku. Di satu sisi bilang mau punya anak. Di sisi lain minum pil KB. Aku sudah lihat. Aku lihat semuanya waktu ke rumah sakit bersamamu. Ini benar? Pil KB memang aku minum, tapi aku benar-benar tidak. Dengarkan? Dengarkan? Istri seperti ini mau diapakan? Sasa. Dengar dulu penjelasanku. Cepat minta maaf. Tindakanmu ini salah. Kenapa kamu melakukan itu? Chang Gaoxing. Pil KB memang aku minum. Sekarang aku memang tidak mau hamil. Di fase ini, aku tidak mau punya anak. Ada masalah. Kamu berani memukul Sasa? Kita cerai. Aku benci kamu. Cerai. Sekarang juga. Chang Gaosing. Dasar brengsek.
Salsa, tunggu sebentar. Aku rasa dia sedikit. Jangan bicara apa-apa lagi. Perceraian ini harus terjadi. Kamu benar-benar mau cerai? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Sudah begini keadaannya. Dia berani memukulku. Dia memukulmu, pasti salah dia kan? Tapi kamu juga tidak seharusnya minum pil itu. Aku rasa dia sedang tidak sadar. Dia membenciku. Kau masih membela diri? Kamu tidak mau punya anak denganku. Bilang langsung saja, malah menipuku. Di satu sisi bilang mau punya anak, di sisi lain minum PKB. Aku sudah lihat. Aku lihat semuanya waktu ke rumah sakit. Sudah, sekarang kamu bebas. Bisa cari orang lain dengan tenang punya anak. Keluarga, jangan bicara dulu. Kapan bicara, aku sendiri yang tahu. Maaf. Maaf lagi. Aku sudah bosan mendengar kalimat ini. Kamu tidak bersalah padaku. Kamu bersalah pada dirimu sendiri. Aku juga membencimu. Kakak ipar, Kenapa kamu tidak masuk juga? Jadi saksi untuk kami berdua. selamat ya. Semoga kalian langgeng sampai tua. Pulanglah, keluarga di rumah sudah menunggu. Aku bilang, satu adalah kakak kandungmu, satu lagi adalah sahabatmu, wajahmu ini. Seperti kiamat saja. Cewek, senyum dong buat kakak. Aku baru saja datang ke tempat ini beberapa hari lalu. Ke sini buat apa? Bercerailah. Kamu bercerai dengan Chang Gaoxing. Tidak mungkin. Benar-benar bercerai. Dia memukulku. Dan bilang dia membenciku. Hanya kamu yang bisa memukul Chang Gaoxing. Bagaimana dia dulu? Dia memukulmu. Kakak Xiao Sui, aku tidak bercanda dengan kalian. Kami berdua benar-benar bercerai. Lalu dia mana? Aku akan telepon dia untuk bertanya. Jangan telepon, dia sudah pulang kampung, tidak akan kembali. Pengacara Huayang. Halo, pengacara Huayang. Halo, saya adalah penasihat hukum Pak Zheng. Dia mengubah wasiatnya. Dia meninggalkan rumah kecil yang dibelinya di Beijing untukmu. Apa katamu? Pak Zheng meninggalkan rumah kecil itu untukku. Kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Dia mana? 3 hari lagi, dia akan menjalani operasi pengangkatan tumor otak. Tingkat kematiannya cukup tinggi, mencapai 75%. Dia tidak ingin aku memberitahumu ini. Tapi aku merasa, sebagai pengacaranya dan sahabat baik putrinya, aku punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahumu kebenaran ini. Anda tidak bercanda denganku kan? Anda adalah cucu kandungnya, putrinya yang sudah meninggal. Adalah ibumu yang sebenarnya. Dia adalah kakek kandungku. Aku bisa mengirimkan laporan perbandingan tes DNA Anda dan ibu Anda ke ponsel Anda. Semua ini benar. Pak Zheng tidak ingin mengganggu hidup Anda. Nenek Anda dan suami Anda tahu tentang hal ini. Apa yang terjadi? Sasa, ini tidak mungkin benar. Kakak, Xiao Sui, kalian. Jangan ikut campur sekarang, biarkan aku.
Sa, biarkan aku sendiri. Semua orang tahu, hanya aku yang tidak diberitahu. Hanya aku yang tidak tahu. Ayah dan ibu yang kupanggil selama bertahun-tahun ternyata bukan orang tua kandungku. Nenek bukan nenek kandungku, kakak laki-lakiku juga bukan kakak kandungku. Kakek kandungku tidak mau mengakuiku. Ibuku yang sebenarnya sudah meninggal. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak seperti itu, Safeng. Kau punya segalanya. Kau punya ayah ibu, nenek, dan juga kakak. Sekarang kau hanya punya tambahan seorang kakek. Kau bohong. Mereka semua membohongiku selama bertahun-tahun. Mereka juga tidak mencariku, mereka bisa memberitahuku lebih awal. Jika diberitahu lebih awal, mungkin aku masih bisa melihat ibuku sekali saja. Aku benci mereka, aku benci semua orang. Lisasa, kau brengsek. Atas dasar apa kau membenci mereka? Tahukah kau betapa beratnya penderitaan mereka? Aku yakin ibumu meninggalkanmu pasti ada alasannya. Sangat menyakitkan baginya. Seperti saat aku meninggalkan anakku dulu. Tidak ada ibu di dunia ini yang rela meninggalkan anaknya sendiri. Lisasa, bisakah kau mengerti? Lalu mengapa mereka tidak mencariku? Aku yakin mereka terus mencarimu. Hanya saja belum menemukanmu. Jika mereka tidak ingin mencarimu, mengapa kakekmu muncul di hadapanmu? Mengapa di saat sakit parah dia masih ingin membawamu melihat dunia? Mengapa? Dia muncul di hadapanmu tapi tidak mengakuimu. Karena dia tidak ingin membuatmu lebih menderita. Cucu kandungnya sendiri berdiri di depannya tapi tidak bisa diakui. Dia lebih menderita daripada kamu. Lalu bagaimana dengan nenek mereka? Mengapa tidak memberitahuku? Jika diberitahu lebih awal, aku bisa mencari mereka. Mungkin nenek mereka benar-benar tidak tahu siapa orang tua kandungmu, bahkan jika mereka tahu. Kau tidak punya alasan untuk menyalahkan mereka. Selama bertahun-tahun mereka sangat menyayangimu, sangat mencintaimu. Tidakkah kau merasakannya di hatimu? Lisasa, jika kau punya sedikit nurani di hatimu, seharusnya kau bersyukur kepada mereka. Kau benar-benar tidak tahu betapa menderitanya seorang ibu kehilangan anaknya. Ayah, ibu, nenek. Kukukuter sayang, nenek hampir mati ketakutan. Tidak apa-apa, nenek, tidak apa-apa. Dasar anak nakal. Kalau kau berani keluar rumah lagi, aku akan patahkan kakimu. Li Jinsong. Cepat minta maaf ke nenek dan ibumu. Nenek, silakan duduk dulu. Kita tidak usah bicara soal minta maaf dulu. Aku punya sesuatu yang sangat serius untuk ditanyakan. Katakan. Sasa bukan anak kandung kalian, ya? Zheng tua itu adalah kakek kandungnya, benar kan?
Ibunya yang sebenarnya sudah meninggal, ya? Ayah, apakah ini benar? Maafkan aku. Aku tidak ingin memberitahumu. Aku hanya ingin melihatmu lagi. Salsa, maafkan aku. Aku minta maaf atas nama ibumu. Tapi kenapa Anda tidak memberitahuku? Itu karena kamu memiliki keluarga yang sangat bahagia. Memiliki suami yang sangat mencintaimu. Dia yang mengusulkan agar aku menemanimu bepergian. Dia ingin kamu bahagia. Dia bilang jika kamu bahagia, anak yang dilahirkan akan sehat. Chang Gaoxing, suami yang baik sekali. Seluruh keluarganya sangat menyayangimu. Kamu harus menghargai itu. Sasa mengerti. Anggap saja ini permintaan terakhir dari kakekmu. Baru saja Anda bilang akan menemani Sasa ke luar negeri? Ya. Kerekaja tahu Sasa hamil. Tapi ternyata tidak benar. Dia datang lagi memohon padaku. Berharap aku tetap menemanimu mewujudkan mimpimu. Katakan. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus menghargai cintanya padamu. Jika aku meninggal, tolong kunjungi Amerika. Bawa abu jenazahku pulang. Letakkan di samping ibumu. Jika ada keluarga yang bisa memakamkanku, itu adalah kebahagiaan terbesarku. Anda akan baik-baik saja. Kakek. Kamu bilang aku baru saja memanggilnya kakek. Apa dia mendengarnya? Menurutku, kamu harus memanggilnya kakek langsung di depannya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka rencana keluar negeri ini yang diusulkan Chang Gaoxing. Aku tidak ingin membicarakannya sekarang. Ayo pergi. Kemana? Pulang. Nenek, ayah, ibu, kakak. Kalian adalah orang-orang yang paling kusayangi. Putriku.
Bizzer. Kebesaran tak berbentuk, sinta tak bersuara. Kakak Safeng datang, mau makan apa? Tidak usah, aku cuma mampir. Oh ya, bos bilang ibunya sakit, pulang dulu. Di sini aku yang jaga, kalau nanti kamu mau makan apa. Bilang saja, pasti enak. Dia bilang akan kembali? Sepertinya tidak. Baik, kamu sibuk dulu. Nenek, ayah, ibu. Kakak ipar. Aku sudah beli tiket ke Amerika. Urusanmu nanti dulu. Ada surat dari Chang Gaosing. Bawa ke Gaon. Agar semua tahu. Seperti apa Gaosing itu. Nenek, ayah, ibu, kakak. Aku rasa, saat kalian baca surat ini, aku sudah dalam perjalanan pulang. Pertama, aku minta maaf. Jelas bahwa Paman Zeng adalah kakek Sasa. Karena kita bercerai, Safeng tidak mau bertemu lagi. Aku juga tidak bisa menemuinya lagi. Mungkin aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya. Tidak bisa meninggalkan rumah ini. Tidak bisa meninggalkan Beijing. Terakhir kali aku minta maaf. Aku tidak seharusnya memukulmu. Tapi jika tidak begitu, kamu tidak akan bercerai. Dan tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. Aku berjanji pada kakekmu. Akan membuatmu bahagia selamanya. Sekarang kamu bersamaku. Aku tidak sengaja dengar kamu hamil. Juga dengar kamu ragu-ragu ingin atau tidak memiliki anak ini. Akhirnya keputusanmu adalah tidak ingin. Aku melihat dengan mataku sendiri, kamu keluar dari rumah sakit dengan kesakitan. Aku lebih sakit, hatiku seperti ditusuk pisau. Sangat sakit, karena aku tahu kamu melakukan ini. Karena kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Bagaimana mungkin kamu mau punya anak dengan seseorang yang tidak mencintaimu? Kalau kamu tidak mencintaiku, maka tindakanmu juga tidak salah. Kuharap suatu hari nanti kamu akan punya anak dengan seseorang yang kamu cintai. Sayangnya orang itu bukan aku lagi. Sekarang aku akhirnya mengerti. Memang ada perbedaan yang sangat besar antara kita. Dulu kupikir, aku bisa membuatmu bahagia. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak bisa melakukannya. Kamu wanita dan istri yang baik. Kamu lebih memilih membohongiku, tapi aku hanya penambang kecil dari Shan Bei. Sekeras apapun aku berusaha. Sebaik apapun keluarga Shan Bei, sebanyak apapun uang yang kudapatkan, aku tetap Chang Gaosing yang pertama kali kamu lihat. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Orang tuaku juga membutuhkanku. Dan kakekmu lebih membutuhkanmu. Dia orang tua terbaik yang pernah aku temui. Aku harap kamu bisa menemaninya. Seperti aku pulang untuk menemani orang tuaku. Dia hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Dan orang tuaku juga hanya punya aku satu anak. Kita bercerai. Kamu bisa tenang melakukan apa yang kamu inginkan. Mewujudkan mimpimu. Hanya saja mimpi itu tidak lagi ada aku di dalamnya. Nenek, restoran ini kukembalikan padamu. Ini satu-satunya hal yang bisa kutinggalkan untuk semua orang di Beijing. Chang Gaosing esai bodoh ini. Sasa sebenarnya tidak hamil, dia hamil palsu. Aku dan Sasa melakukan pemeriksaan. Dia bahkan melakukan operasi tuba falopi. Dia sudah memutuskan dengan Chang Gaosing. Segera punya anak. Benar. Aku bercanda denganmu tentang ini.
Sasa, kamu kok diam saja? Kamu pergi ke Amerika untuk menemani kakekmu ya? Atau kamu mau cari Chang Gaoxing? Aku sudah bercerai dengan Chang Gaoxing. Apapun alasannya, aku tidak ingin mencarinya sekarang. Sa Feng, kamu benar. Kakekmu lebih membutuhkanmu, pergilah. Aku yakin saat kamu kembali, Chang Gaoxing juga akan kembali. Nenek, ayah, ibu, kakak ipar, apapun tentang Zheng Lao. Apakah dia kakek kandungku atau bukan? Aku rasa aku harus menemaninya. Chang Gaoxing benar, dia adalah orang tua yang sangat baik. Aku harus menemaninya di masa-masa terakhirnya, biar dia tidak merasa kesepian. Akhirnya berpisah juga. Gaoxing, sebenarnya kenapa berpisah? Gak cocok ya udah berpisah aja. Apa karena kami mendesak kalian punya anak? Sa Feng gak mau berpisah ya? Apa sih, Bu? Bukan karena kalian. Kenapa? Aku memukul Sasa. APA? Kamu berani memukul istri? Kok berani mukul orang sih? Kamu gimana sih? Kok tega sih kamu? Sudah, tenang. Pukul aja, ayah. Kamu gimana sih? Kok tega sih kamu? Kamu gimana sih? Aku sama ibumu seumur hidup, pernah lihat aku mukul dia? Ayah ibu. Aku janji akan menikah lagi. Kasih kalian cucu. Aku kembali ke Shanghai. Sa Feng pergi ke Amerika. Sudah bertahun-tahun, aku selalu bermimpi tentangnya. Mimpi tentang Beijing. Mimpi tentang Tiananmen. Mimpi tentang keluarga di ganggang itu. Kakak. Hello Gaoxing, Aku kasih kabar baik, dengarkan baik-baik. Li Sasa sudah kembali dari Amerika. Harus apa? Gak usah aku kasih tahu kan? Aku sudah kasih tahu kamu ya. Li Sasa.
Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah bos di sini adalah Lisasa? Ya, benar. Kakak Sasa sedang mengajari orang asing menyanyikan opera Beijing. Menyanyikan opera Beijing. Boleh saya masuk melihat? Silakan masuk. Terima kasih. Baik, semua lihat opera Beijing itu. Menekankan pada tangan, mata, tubuh, gerakan, dan langkah. Kelima hal ini tidak boleh kurang. Mimi, di Cina ada pepatah. 1 menit di atas panggung butuh 10 tahun latihan di bawah panggung. Kalian sudah datang ke Cina. Ingin memahami opera Beijing Cina, saya harap kalian bisa. Rajin belajar dan berlatih, juga berharap kalian bisa. Memahami secara mendalam keajaiban opera Beijing, merasakan dengan dalam. Keajaiban budaya Cina. Guru Yang, kapan pulang? Tidak menyangka, kan? Saya dipekerjakan oleh Universitas Normal Beijing, pulang untuk mengajar. Selama 1 semester. Pulang, langsung datang melihatmu. Aku kasih tahu ya, aku tidak sedikit mempromosikan tempatmu di media sosial. Banyak teman yang mention aku, bilang setelah datang ke Beijing, harus menginap di tempatmu. Nanti kamu harus kasih aku komisi, ya? Lihat, terima kasih, Kak. Sekarang kamu sudah jadi dokter psikologi, punya klinik sendiri, penghasilannya dalam dolar. Biaya konsultasi kamu 1 sesi saja sudah setara dengan pengeluaran 1 bulan. Penginapan kecilku ini, masih kurang sedikit uang? Saudara dekat, hitungan harus jelas. Baiklah, kamu sebutkan angkanya, aku pasti tidak akan tawar-menawar. Aku sangat merindukanmu. Ayo pergi. Gao Xing, Apa kabar? Saya Gao Xing. kamu akhirnya pulang. Biar aku lihat. Gao Xing, Nenek. nenek sangat merindukanmu. Apa kabar? Nenek, apa kabar? Nenek. Sebelum datang ke Beijing, aku sempat pergi ke Shaanxi. Membawa pulang seseorang. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya merasa ada beberapa hal. Guru Yang. Aku termasuk membawa Shang pulang, tapi aku dengannya. Tidak mungkin lagi. Gao Xing sekarang sudah berubah. Aku juga sudah berubah. Selama di Amerika, aku terus memikirkan. Kenapa sebenarnya kita bercerai? Sekarang aku sudah mengerti. Sudah mengerti. Menurutku akar masalahnya adalah apa yang kita pikirkan. Dan keinginan kita terlalu jauh berbeda. Kita berdua cocok jadi teman atau saudara. Jujur saja sangat cocok, tapi tidak bisa jadi suami istri. Tapi masih banyak kesalahpahaman di antara kalian yang belum dijelaskan, termasuk perceraian kalian. Itu semua karena kesalahpahaman. Aku juga pernah berpikir, kalau dulu tidak ada salah paham. Kalau tidak ada begitu banyak kesalahpahaman. Mungkin sekarang kita sudah punya anak. Tapi kemudian kusadari, justru karena ada kesalahpahaman. Aku bisa lebih tenang menilai pernikahan kita. Singkatnya setelah sekian lama, kita sudah berjalan di jalan yang berbeda. Tidak mungkin lagi. Benar-benar tidak ada harapan lagi. Tidak ada. Kalau begitu aku lega. Lega apa? Sebenarnya, waktu di Amerika kau bilang padaku tentang hubunganmu dengan Gao Xing. Aku selalu khawatir, pikir kalian masih ada sisa perasaan. Kau masih sayang padanya, hanya saja kalian tidak mengerti apa yang diinginkan masing-masing. Tapi sekarang kau bicara seperti ini, aku jadi lega. Kau sangat mengerti apa yang kau inginkan. Kalian tidak mungkin bersama. Apa maksudmu?
Mungkin kau tidak percaya. Tapi aku merasa akhirnya aku bisa memulai. Kisahku dengan Gao Xing. Kau kisahmu dengannya? Setelah bercerai, aku bertemu banyak pria. Mereka semua hebat. Tapi di hatiku, aku tidak bisa melupakan Gao Xing. Aku tidak bisa melupakan perasaannya yang tulus. Jangan bercanda, kakak, kau mengerjaiku ya. Kau kan lulusan doktor dari Universitas Ivy League di Amerika. Dia Chang Gao Xing itu siapa? Dia siapa? Di hatimu, dia tetap si penambang kecil dari Shaanxi. Dan kau, tetap gadis Beijing asli. Antara kau dan Gao Xing, selamanya ada jurang yang sangat lebar. Jadi kalian memang gak boleh barengan, ya? Aku nggak mikir kayak gitu. Kalau emang aku mikir kayak gitu, dulu aku nggak bakal nikah sama dia. Tapi di alam bawah sadarmu, kamu selalu mikir begitu. Dan menurutku, Gao Xing itu cowok baik. Cowok baik yang gak aku hargai perasaannya. Kamu serius? Beneran serius. Kalau kamu sama Gao Xing, udah gak ada rasa sama sekali. Mustahil bisa rujuk lagi. Aku harap kamu yang bilang ke dia. Kamu datang cuma buat ini? Aku anggap kamu sahabat. Kalau kamu sama Gao Xing gak bisa bareng, aku sedih buat kalian. Tapi sekarang, aku mau cari perasaannya. Gak pernah aku hargai itu sisa hidupku. Buyang, jangan bercanda. Jangan pura-pura. Aku udah tahu. Ini cuma akal-akalan, mau maksa. Aku rujuk sama Chang Gao Xing. Aku udah tahu, jangan pura-pura. Nggak mungkin. Mungkin kamu anggap ini mustahil. Tapi aku yakin, setiap kata yang kuucapkan. Tulus. Kamu tulus. Iya, aku tulus.